Sebagai tambahan, saya akan bacakan dari sebuah kitab yang berjudul ada 500 soal haula Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini kitabnya nih. Ada 500 pertanyaan seputar Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kitab ini ditulis oleh Syekh Majid Nasir Az-Zabidi. Kita baca cukup akan dapat meluaskan wawasan kita. Saya buka pada halaman 531, ada pertanyaan seputar Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Bahwa kita sering mendengar dalam riwayat dan hadis dari Rasulullah bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu selama hayatnya tidak pernah mengalami haid. Dan ketika melahirkan tidak ada nifas. Ya, ada pertanyaan. Kalau wanita pada umumnya ketika melahirkan akan mengalami nifas, kan, keluar darah berbarengan dengan keluarnya si janin atau bayi, itu namanya nifas. Tetapi Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak pernah mengalami nifas ketika melahirkan putra putrinya seperti Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidah Zainab dan yang lainnya. Yang kedua, bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak pernah mengalami haid selama hidupnya. Sedangkan para wanita rata-rata mengalami haid tiap bulan. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, maksimal paling lama berapa hari? Paling lama 10 hari haid itu. Jadi hampir rata-rata wanita itu mengalami haid. Dan ketika mereka mengalami nifas. Tetapi Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak pernah mengalami nifas dan tidak pernah mengalami haid. Tidak pernah keluar darah bulanan gitu. Nah, di sini ada pertanyaan. Bukankah ketika wanita itu mengalami haid tiap bulan dan mengalami nifas ketika melahirkan itu normal, yang berarti bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengalami sakit tidak normal karena tidak haid. Karena rata-rata mengalami haid, kalau beliau tidak haid, berarti beliau tidak normal. Apakah demikian? Di sini ada beberapa jawaban ya tentang beliau tidak mengalami haid dan tidak mengalami nifas. Jadi dari riwayat kita baca bahwa beliau tidak mengalami haid dan juga tidak mengalami nifas. Dan riwayat ini, hadis ini tidak mungkin kita singkirkan karena kuat hadisnya dari Rasulullah. Jadi jelas bahwa sejarah Sayyidah Az-Zahra tidak pernah mengalami haid dan nifas. Adapun nifas, di antara wanita itu ada yang tidak mengalami nifas. Ya, misalnya Sayyidah Maryam dikatakan beliau tidak mengalami nifas atau karena sedikit sekali. Jadi sebagian wanita nifasnya sedikit. Ketika darah keluar dengan bayi itu sudah nggak keluar lagi. Ada juga yang tidak mengalami nifas seperti Sayyidah Maryam. Ya, itu berarti bukan merupakan kekurangan ketika ada wanita yang lainnya juga tidak mengalami nifas. Adapun dengan al-'adah asy-syahriyah, kebiasaan bulanan yaitu haid, apakah ini dikatakan sebagai keluar dari kebiasaan sifatnya alamiah, ataukah merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Nah, di sini beliau memberikan jawaban mu'allif bahwa ketika Sayyidah Maryam ya dikatakan di sini mengandung Nabi Isa alaihissalam, sementara Sayyidah Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki, ya, tetapi mengandung begitu. Ini salah satu kemuliaan dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau setiap wanita itu mengandung karena disentuh oleh laki-laki, ya itu biasa. Tapi Sayyidah Maryam tidak disentuh oleh laki-laki tapi mengalami kehamilan. Ini satu kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini tidak dikatakan bahwa Sayyidah Maryam itu mengalami satu penyakit, tidak. Bahkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga istri Nabi Ibrahim. Istri Ibrahim mengalami kehamilan sementara sudah tua. Yang tidak mungkin wanita yang lain mengalami kehamilan ketika sudah tua. Ini pun salah satu kemuliaan dan mukjizat serta karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istri Ibrahim tidak dikatakan beliau sakit, beliau tidak normal. Kenapa? Karena beliau mengalami kehamilan sudah tua. Enggak demikian. Justru itu kehormatan dan kemuliaan serta karamah
dari Allah Subhanahu wa taala. Hamil ketika sudah usia tua, ya. Nah, mengalami haid, kita lihat haid. Apakah ketika wanita yang biasa tidak keluar haid berarti normal atau tidak? Kalau wanita biasa selain azharo, bisa jadi ketika tidak keluar haid berarti darah penyakitnya tidak keluar. Ketika darah penyakit tidak keluar lewat haid, berarti ada penyakit di dalam tubuhnya dan akan dioperasi nantinya. Misalnya para wanita yang terkadang lambat mengalami haid atau keluar haid tidak keluar semuanya, tidak tiris, maka dia akan bersarang di rahim. Nanti bisa mengubah jadi membentuk darah dan daging dan bisa dioperasi. Itu namanya penyakit. Ya, jadi darah kalau tidak keluar semua akan menimbulkan penyakit. Karena darah haid itu darah penyakit yang keluar setiap bulan. Quran juga menjelaskan tentang masalah haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya padamu ya Rasulullah tentang haid. Apa itu haid? Qul huwa adza. Kata haid itu adalah penyakit. Ya. Jadi darah yang keluar dari wanita tiap bulan itu darah penyakit, bukan darah yang sehat, bukan darah normal. Fatajilun nisa fil mahid, maka adalah jauhilah wanita ketika dia sedang mengalami haid. Jadi jelas bahwa ketika Sayyidah Fatimah Al-Azhar tidak mengalami haid, berarti beliau tidak mengandung darah penyakit. Beliau tidak memiliki darah penyakit, ini sudah jelas. Berarti itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua, ketika wanita mengalami haid, maka berarti ada beberapa ibadah yang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan. Ketika wanita haid, maka tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh masuk ke masjid, bahkan tidak boleh menyentuh huruf-huruf Al-Quran. Ya, berarti ketika wanita sedang haid itu mengalami kekotoran, sehingga dilarang sholat, puasa, masuk ke masjid dan lain sebagainya. Nah, ketika tidak haid berarti ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebagai bukti bahwa tidak haidnya Azhar alaihissalam itu merupakan kemuliaan, karamah dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan dengan para wanita yang lain. Jadi jelas bahwa Sayyidah Azhar alaihissalam tidak haid itu bukan karena beliau sakit, bukan karena beliau mengalami ketidaknormalan, tapi beliau normal, beliau sehat, dan itu kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan dengan para wanita yang lain. Jelas ya? Ini tidak benar orang yang mengaku bahwa beliau tidak haid itu sebagai darah penyakit. Tidak. Dapat dibuktikan bahwa beliau tidak haid tapi bukan karena penyakit, tapi karena kemuliaan dan kehormatan dari Allah. Di mana kehormatannya? Kehormatan beliau tetap sholat, beliau tetap berpuasa, beliau bisa masuk ke masjid, tidak dilarang. Jadi beliau tetap bisa sholat, tetap puasa nggak berhenti, dan tetap masuk ke masjid sehingga betul-betul memiliki kelebihan dibanding para wanita yang lain. Itu saat kemudian saya dapat informasi dibanding wanita yang lain. Yang mudah-mudahan sekelumit sejarah ini dapat menambah ilmu kita dan juga pengenalan kita kepada Sayyidah Fatimah alaihissalam, dan kita berharap beliau bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya dunia dan akhirat. Dan bisa mengunjungi famili kita, keluarga kita, orang tua kita di alam barzah, dan kita kepada beliau agar memberikan syafaatnya pada mereka semuanya ya rabbal alamin. Terus cukup sekian, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.